Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Raudah TV. Bencana alam disebabkan oleh beberapa faktor alam jika kita kaji dari segi ilmiah. Namun, kita juga harus mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya bencana alam yang menimpa manusia di dalam Al-Quran, agar kita tidak lupa dengan Sang Pencipta yang berkehendak atas segala sesuatu yang terjadi di bumi dan di langit. Ini dia 4 faktor penyebab terjadinya bencana alam menurut Al-Quran. Simak terus videonya hingga akhir. 1. Dosa manusia. Dan kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 6. Pada ayat sebelumnya, bisa kita jadikan renungan. Dosa-dosa apa yang telah kita perbuat sehingga Allah menegur kita melalui bencana ini? Maka, lebih baik bagi kita ketika masih dikasih kesempatan untuk hidup dari bencana tersebut, bertobatlah kepada Allah, memohon ampunan dari Allah atas banyaknya dosa yang kita lakukan selama hidup ini. 2. Ulah manusia. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Dari Surah Ar-Rum ayat 41, Allah sudah memperingati manusia. Bencana alam yang terjadi disebabkan ulah manusia sendiri yang merusak unsur-unsur alam. Padahal Allah Ta'ala telah mengatur alamnya secara sempurna, yang setiap unsurnya memiliki perannya masing-masing dalam keseimbangan alam ini. Tetapi manusia merusaknya dan mengubahnya seperti menebang pohon-pohon, membuang limbah, penambangan besar-besaran yang merusak keseimbangan alam sehingga menimbulkan bencana alam. 3. Kasih sayang Allah. Jika kita introspeksi diri secara arif, bencana alam adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Terlepas dari murka Allah, bencana alam juga merupakan peringatan yang nyata agar manusia-manusia tidak larut dalam dosa dan segera mengingat Allah Ta'ala. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang mulai menjauh dari Allah, dan Allah memanggilnya kembali agar ia kembali mendekatkan diri kepada Allah. Itulah gunanya menanamkan pribadi yang mampu berintrospeksi diri terhadap segala sesuatu yang menimpanya. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 sampai 157, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang ditimpakan musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. 4. Mendustakan agama Allah. Jika kita meneladani kisah-kisah Nabi terdahulu, pasti kita temukan kaum-kaum yang dimusnahkan karena mengingkari agama Allah Ta'ala. Walaupun itu kisah di masa lalu, itu juga dapat terjadi kepada kita saat ini, jika Allah berkehendak. Meskipun saat ini berbeda keadaan dari kaum-kaum Nabi sebelumnya, meminta-minta kepada dukun, menggunakan jimat, meminta-minta kepada patung, gunung, dan laut juga merupakan mendustakan agama Allah Ta'ala. Karena Allah lah satu-satunya tempat menyembah dan meminta, dan tidak ada ilah selain Allah. Hal ini telah dituliskan dalam firman Allah pada surah Al-Furqan ayat 36-37. Kemudian kami berfirman kepada keduanya,
Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami membinasakan mereka sehancur-hancurnya. Itu dia 4 faktor terjadinya bencana alam menurut Al-Quran. Semoga video ini menambah keimanan kita sebagai umat muslim.